Semangat pagi semuanya, salam sehat. Luar biasa sekali, hari-hari ini adalah kita memasuki bulan yang banyak dirayakan oleh banyak negara, bahkan banyak orang. Ya, bulan ini bukan cuma saja menjadi perayaan kemerdekaan bagi bangsa kita, tetapi juga bulan ini menjadi momen bagi beberapa negara atau bahkan beberapa bangsa yang merayakan hal yang sama. Dan juga bahkan ada orang-orang dan juga lembaga-lembaga atau apapun itu yang merayakan kemerdekaan, hari ulang tahunnya dan sukacitanya pada bulan ini. Tapi persoalannya apakah kita masih mengerti artinya kemerdekaan? Kemerdekaan kadang-kadang cuma diartikan sebagai kebebasan. Kemerdekaan cuma diartikan menang dari perang. Kemerdekaan cuma diartikan dengan kesuksesan saja. Dan masih banyak orang sampai saat ini bikin cuitan dan bikin status-status yang seolah-olah hidupnya itu belum merdeka. Hidupnya masih dalam kesusahan, hidupnya masih dalam kesulitan. Sehingga kemerdekaan hanya diartikan sebagai bahwa dia punya cita-citanya kesampaian. Yang minoritas merasa sekarang menjadi minoritas dan dia punya mimpi yang besar untuk menjadi yang disetarakan. Tidak ada yang salah dengan itu semua, tetapi menjadi salah ketika kemudian apa yang sudah dicapaikan terjadi, ternyata dia justru menjadi orang yang bukan menjadi pelaku kemerdekaan, tapi justru menjadi pelaku yang sebaliknya. Karena itu selalu terjadi di dunia ini. Jadi kemerdekaan itu seolah-olah hanya seperti mimpi kosong. Tapi saya lebih memaknai arti yang lebih sederhana dan lebih, saya pikir lebih mudah untuk dipahami dalam arti sebagai manusia. Kemerdekaan itu adalah bicara tentang berdamai dengan diri. Kemerdekaan bicara tentang kepuasan batin secara pribadi. Kemerdekaan bukan cuma bicara tentang apa yang sudah dicita-citakan diperoleh, tetapi bagaimana kita kemudian deal dengan diri sendiri. Banyak orang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi ternyata hidupnya tidak pernah mengalami kepuasan, hidupnya selalu di dalam susah, hidupnya selalu di dalam duka cita, hidupnya selalu di dalam penindasan. Orang sudah punya apa aja, tetapi dia merasa masih susah. Kamu sudah miliki apa saja, tapi hidupnya masih tidak pernah puas. Contoh, bagi teman-teman yang minoritas, baik minoritas dalam hal gender, dalam hal orientasi seksual, saat ini kita banyak bicara untuk kemudian menyetarakan diri. Tetapi ada banyak juga yang sudah menyetarakan diri, bukan deal dengan dirinya sendiri, tapi justru menjadi pelaku-pelaku kejahatan seksual. Tidak sedikit dan bahkan banyak sekali. Apakah itu disebut kemerdekaan? Atau justru disebut kebrutalan? Ada banyak juga orang-orang yang saat ini sedang merasa dirinya itu tertindas, merasa dirinya paling bawah. Tapi banyak kasus juga ketika kemudian dia menjadi pemimpin, dia justru menjadi diktator yang luar biasa. Ada banyak orang sebenarnya hanya memikirkan kemerdekaan pada pikiran dirinya sendiri, pada ego diri sendiri, tapi dia lupa untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita peroleh adalah sebuah kepercayaan untuk kita kemudian bisa mengungkapkan rasa syukur dan bagaimana kita kemudian bisa mengerjakan dan punya pengalaman untuk menjadi yang terbaik. Bukankah itu lebih penting daripada sekedar menuntut hak? Tapi bagaimana kita menunjukkan sebuah tanggung jawab sebagai pribadi manusia yang punya etos, yang punya dedikasi, yang punya nilai, dan punya martabat di masyarakat. Saya pikir ini berlaku untuk kita semua manusia, sehingga pada akhirnya ketika kita dipercayakan untuk benar-benar menjadi memiliki kemerdekaan itu, kita sungguh mengembannya dengan baik, kita sungguh merasakan sukacita, kita sungguh bisa berdamai dengan diri sendiri, kita sungguh bisa menjadi berkat begitu banyak orang. Dan pada akhirnya kita betul-betul memberikan arti kemerdekaan. Kemerdekaan bukan lagi tidak lagi bicara tentang hak, tidak lagi bicara tentang kewajiban, bukan bicara lagi tentang tanggung jawab, tapi bagaimana dia menerima